Oppo Reno 12 Pro 5G. Iya, itu adalah smartphone yang sudah saya bahas sebelumnya, yang nanti reviewnya itu juga akan saya munculkan ya. Nah, di sini juga ya itu ternyata adalah smartphone yang lagi viral saat ini. Bukan karena viral karena terlalu bagus ya guys, tapi viralnya ternyata gara-gara ada satu video yang benar-benar bikin netizen geram banget. Dan bahkan ya pada saat saya membahas Color OS pada Oppo Reno 12 Pro 5G tersebut, itu ada satu viewer saya itu yang komen gitu ya. Katanya, ya udahlah bang, jangan bahas HP gak jelas gini. Daripada videonya itu nggak ada view-nya nanti. Mending bahas Poco atau Xiaomi aja yang udah pasti bakalan banyak penontonnya. Jadi sampai dikata-katain seperti itu guys oleh viewer saya ya. Capek juga ya. Padahal kan saya pingin nyobain Color OS dan juga ya ini smartphone yang agak lain gitu ya menurut saya. Mau tahu beritanya langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang video yang sangat kontroversial banget dan viral banget guys. Ya, kita akan bahas sebuah video tentang pendapat dari CMO Oppo Indonesia tentang reviewer gadget yang membahas Oppo Reno 12 Pro 5G. Jadi, CMO tersebut tuh membahas beberapa reviewer yang membahas tentang Oppo Reno 12 Pro 5G seperti Gadgetin, lalu juga ada Sobat HP, Jagat Review, dan juga Best Indo Tech guys. Nah, tapi ada beberapa bagian yang menurut saya benar-benar netizen tuh geram oleh jawaban dari CMO tersebut. Bagian tersebut adalah yang membahas dari kritik David Gadgetin ya guys. David Gadgetin ini yang dibahas ada 3 bagian. Yang pertama adalah pada saat dia mengkritik smartphone Oppo Reno 12 Pro 5G ini yang berharga 9 juta tapi kok mesin getarnya haptic feedbacknya itu masih yang gitu ya, kayak murahan banget. Dan ternyata CMO-nya ini yang bernama Patrick Owen itu ngatain katanya ya karena kita itu tidak hanya berfokus pada mesin getar doang. Kalian bisa lihat dari desainnya, lalu juga dari layarnya, dan CMO-nya ini mengatakan bahwa mereka itu paling berfokus pada performa yang diberikan oleh Oppo Reno 12 Pro 5G ini pada penggemarnya ya guys. Nah, oke. Lalu David Gadgetin ini juga membahas tentang performanya dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Yang kalau kita lihat memang MediaTek Dimensity 7300 tuh benar-benar menurut saya itu untuk HP 3-4 jutaan gitu ya. Tapi dipakai di 9 jutaan. Dan katanya sih ya menurut David Gadgetin ini dari segi performanya nggak banget gitu ya. Dan CMO dari Oppo Indonesia ini mengatakan bahwa yang tadinya katanya dia memfokuskannya pada performanya, dia sekarang ngeles guys. Katanya ya MediaTek Dimensity 7300 itu adalah hasil kerjasama Oppo dengan MediaTek yang menyeimbangkan antara daya yang digunakan dengan performa yang dicapai guys. Nah, dia juga menyinggung tentang Exynos 2200 yang dibikin oleh ya Samsung ya. Tapi Samsungnya ini disensor gitu, ada tit gitu. Tapi ya orang kan pasti tahu ya kalau Exynos tuh pasti bikinannya Samsung guys. Ngapain disensor Samsungnya tapi Exynosnya nggak disensor? Menurut saya itu agak aneh juga ya. Nah, lalu dia ngomong bahwa efisiensi dan juga performa yang diberikan oleh Oppo Reno 12 Pro 5G ini benar-benar bagus banget dan juga nggak panas katanya seperti Exynos 2200 yang udah keluar ya 2 tahun lalu ya guys. Nah, di sini juga kalau kalian belum tahu ya guys, saya akan beri sebuah pencerahan. Jadi Oppo Reno 11 Pro 5G itu menggunakan MediaTek Dimensity 8200 di mana ini performanya menurut saya oke banget dan dia mencapai Antutu score 920 ribuan. Sedangkan untuk Oppo Reno 12 Pro 5G ini ternyata dia mengalami penurunan dari segi performa. Dan baru kali ini sih saya menemukan ada sebuah smartphone yang menurunkan chipsetnya daripada seri sebelumnya. Jadi nggak tambah naik atau
tetap, tapi dia malah dijelekin gitu ya intinya. Dan MediaTek Dimensity 7300 ini itu Antutunya cuma 600 ribuan lebih. Dan kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya jelas 200 ribu lebih jelek berarti ya daripada sebelumnya. Dari GPU-nya pun juga kalian bisa lihat dari keterangan yang saya sudah berikan di sini antara pembandingan dari MediaTek Dimensity 8200 melawan 7300 itu ternyata GPU-nya lebih jelek 74% guys. Jadi ya untuk performa sehari-hari kurang, untuk main game juga kurang guys. Tapi mereka masih bisa mengelak gitu ya. Katanya ya ini performanya sudah cukup oke, menyeimbangkan antara pemakaian daya, panas yang dihasilkan dan juga performa yang dihasilkan. Menurut saya ini agak mind blowing statementnya, dan yang tadinya ngomong katanya mengutamakan performa, sekarang malah performanya diturunin daripada generasi yang sebelumnya guys. Wah, ribet juga ya Oppo ini. Oke, lanjut ke yang ketiga. Katanya David Gadgetin ini untuk harga 9 juta, menurut David Gadgetin ini nggak worth it banget. Masih banyak smartphone lain yang harga 9 juta atau kurang ya, bahkan yang lebih bagus untuk dipakai bermain game. Jadi menurut performa dan untuk bermain game, menurut David Gadgetin ini nggak banget. Nggak worth it banget Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Nah, jawaban dari CMO-nya apa? Ternyata guys, jawaban dari CMO-nya ini juga cukup berbelit-belit karena dia mengatakan bahwa Oppo Reno 12 Pro 5G ini didesain untuk pemakaian gaming sehari-hari. Ingat ya, untuk pemakaian gaming sehari-hari. But our Reno 12 Pro series is designed to answer our users' daily gaming needs. So it's not specified to only gaming. Statement selanjutnya ini yang agak bikin saya bingung. Dia mengatakan, oleh karena itu, Oppo Reno 12 Pro 5G ini tidak hanya untuk dipakai bermain game saja, tapi juga untuk desainnya, layarnya, dan lain-lain itu dia memuji-muji guys. Menurut saya agak aneh sih statement ini. Kan dia mengatakan bahwa didesain untuk bermain game sehari-hari. Tapi statement selanjutnya katanya tidak hanya untuk bermain game saja loh. Kok aneh ya? Maksudnya kalau mau bikin statement yang seperti itu kan harusnya dari pertama dia mengatakan bahwa Oppo Reno 12 Pro 5G ini tidak diperuntukkan hanya untuk bermain game saja, tapi dipakai juga untuk daily usage yang lain gitu ya. Harusnya kan dia mengatakan hal itu ya. Jadi nggak untuk game saja, tapi bisa untuk yang lain. Tapi dia pertama kali menekankan bahwa didesain untuk bermain game sehari-hari. Ngapain dia ngomong itu dulu ditekankan baru ngomong yang lain guys. Harusnya ya udah nggak untuk bermain game tapi juga untuk bisa yang lain gitu loh maksud saya. Nah, jadi anggapan saya nih omongannya ini kayak nggak valid sih menurut saya. Yang pertama ngomong tentang performa, tapi ternyata setelah performanya jelek, dia ngomong ya untuk performanya ini dibalancekan. Lalu sekarang diserang dari sisi gamenya juga ngomong tidak hanya untuk bermain gaming gitu ya. Padahal dia ngomong awalnya didesain untuk bermain gaming sehari-hari. Jadi saya bingung nih. Jadi maunya gimana sih Oppo Reno 12 Pro 5G ini bisa untuk main game yang nyaman atau enggak gitu. Nah, jadi saya sendiri kan juga udah nyobain guys, udah nge-review, udah nyoba, udah memberikan pendapat saya, nantinya reviewnya juga akan saya keluarkan juga. Menurut saya, untuk gaming Oppo Reno 12 Pro 5G ini tidak nyaman banget. Saya udah nyoba untuk main Genshin Impact, lalu juga untuk HSR atau Honkai Star Rail, dan lain-lain. Menurut saya agak kurang gitu ya. Bahkan Honkai Star Rail aja nggak bisa 30 fps rata guys. Tapi masih agak drop gitu. Aduh, parah sih. HP 9 juta, tapi bisa drop untuk bermain game seperti Honkai Star Rail. Menurut saya udah nggak worth it banget. Nah, lalu kalau kita bahas lagi guys, entah kenapa versi globalnya dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini dan juga yang versi Indonesianya itu menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Energy. Sedangkan kalau kalian cari di Cinanya, versi Cinanya sendiri itu menggunakan MediaTek Dimensity 9200 Plus, di mana itu menurut saya udah fleksibel banget ya untuk chipsetnya. Dan kalau kalian cari ya di GSM Arena itu harganya ternyata 440 euro. Dimana kalau kita konversikan sendiri
ke harga Indonesia itu cuma 7,5 juta saja guys. Bandingkan ya, itu 7,5 juta dapat chipset flagship. Tapi yang ini harganya 9 juta dan kita dapat chipset yang mid range banget. Bahkan mid range saja lebih bagus ya, seperti Poco X6 Pro, Poco F6 itu mid range yang bagus. Tapi ini ternyata chipsetnya masih di bawahnya mid range tersebut guys. Yang ya saya nggak ngerti sih, apakah Oppo Reno 12 Pro 5G yang di global ini sebetulnya ditujukan untuk siapa, itu saya juga bingung. Tapi memang sih untuk pemakaian efisiensi baterainya itu benar-benar tahan lama, bisa sampai 2-3 hari tergantung pemakaian. Kalau untuk main game ya 1 hari lebih lah ya. Tapi untuk misalnya main game casual, game dikit-dikit, nonton, sosmed, dan lain-lain itu bisa 2 hari lebih guys. Saya udah nyoba dan saya ya memang agak kagum ya dengan hal itu. Tapi ya itu harusnya untuk smartphone 9 juta ya jelas harus mereka memprioritaskan bisa dipakai untuk segala hal. Selain kameranya bagus, lalu juga AI-nya oke, untuk bermain game lancar, rata kanan, seharusnya semua itu sudah dipikirkan. Tapi di sini enggak deh sayangnya. Nah, ada satu hal lagi yang dihujat oleh netizen guys. Meskipun ya videonya ini pada saat sebelumnya itu setelah dihujat itu sudah dihilangin ya, tapi ada yang menangkap jejak digitalnya dan saya sudah lihat memang pada hari kedua setelah video itu muncul, saya lihat memang ada logo MacBook-nya guys. Jadi CMO tersebut menggunakan laptop MacBook Pro ya, yang ya logo Apple-nya ini di blur atau dihilangin gitu. Tapi ada beberapa scene yang tertangkap logo Apple-nya ini. Jadi ya sampai netizen tuh ngomong ngapain di blur kalau akhirnya muncul atau bocor gitu ya logo Apple-nya. Lagian ngapain gitu loh ngeblur logo Apple. Nah setelah itu sudah ditutupin dan ya reaksi netizennya itu, komentarnya itu bener-bener jelek banget guys. Bener-bener ya hancur banget lah. Pokoknya ini menurut saya video blunder banget. Dan akhirnya mereka itu katanya sempat ngasih booster yang bikin komentar-komentar baik gitu ya. Tapi ternyata masih kalah guys dengan komentar-komentar jelek dari netizen tersebut. Dan saya juga sempat lihat jumlah like-nya itu lebih dikit daripada jumlah dislike-nya. Dan ini benar-benar perbandingannya itu kayak 1:10. Yang like mungkin 1, yang dislike mungkin 10 atau lebih gitu. Jadi benar-benar kontras banget dan memang terlihat sih arogansinya dari CMO Oppo Indonesia ya Patrick Owen tersebut, yang kayaknya nggak mau nerima masukan dari berbagai reviewer tech yang ada di Indonesia. Dan mungkin menurut saya Oppo Reno 12 Pro 5G ini kayaknya nggak begitu laku ya, kayaknya ya, karena jarang-jarang loh Oppo Indonesia ini mengeluarkan video seperti ini guys. Ini jarang banget menurut saya. Nah pada saat video saya ini sekarang udah tampil ya, dan kalian bisa lihat ini, mungkin video CMO tersebut tuh udah hilang gitu dari YouTube Oppo Indonesia. Dan ya mungkin kalian bisa coba cari jejak digitalnya, dan ya saya udah coba untuk tampilin beberapa tadi yang udah di depan itu. Kalian juga bisa lihat jejak digitalnya masih ada. Kalau kalian search di YouTube itu masih ada yang re-upload sih guys. Jadi ya kalau udah terjadi memang bahaya banget ada jejak digital ini. Nah ya akhirnya menurut saya ada satu hal yang harus kita ketahui dari masalah tersebut ini. Jadi menurut saya kalau memang barang kalian itu kurang bagus ya setidaknya kita itu harus bisa menerima kritik dan saran, dan juga kita menerima masukan dari banyak orang guys. Dan juga kita harus bisa meminta maaf dan menjanjikan di masa depan kita juga akan mengimprove gitu ya. Tidak seperti CMO dari Oppo Indonesia ini yang mengeluarkan video yang menurut saya ya viral banget. Bahkan banyak orang yang tahu ya. Sampai ya komika Indonesia Panji itu membahasnya di Noise. Menurut saya ini ya gila banget sih. Dan ya saya termasuk beruntung banget karena saya udah mencoba ya smartphone yang menurut saya ini agak lain. Agak lainnya bukan karena dia bagus, tapi saya tahu bahwa chipsetnya ini nggak masuk akal.
harga 9 juta tapi dikasih chipset yang selemah ini, tapi hanya berbekalkan katanya kamera AI dan kemampuan AI-nya, dia berharap bisa menjual banyak banget dengan harga 9 juta. Yang menurut saya ini agak mind blowing banget. Nah, ya kalau gara-gara Oppo Reno 12 Pro 5G ini penjualan Samsung Galaxy FE24 ya, dan juga Xiaomi 14T Pro langsung melonjak sih guys, karena ya harga 9 jutaan yang worth it ya cuman dua itu jadinya sekarang. Oppo Reno 12 Pro 5G ini udah kayak nggak masuk hitungan dan jelek banget sih ya, jadi ya begitulah. Menurut saya ini bisa kita jadikan pembelajaran apa yang harusnya kita lakukan kalau kita menerima kritik dan saran yang pedas. Dan sampai sekarang saya masih penasaran kenapa kok videonya itu dihapus. Apakah karena mereka merasa gagal dan ya udahlah hilangkan jejak digital aja, atau ya saya nggak tahu apa yang ada di benak mereka. Menurut saya sih ini bukan tindakan yang bijaksana ya. Kalau udah terjadi ya at least mereka jangan hapus gitu video itu, tapi langsung bikin sebuah video baru tentang klarifikasi yang ya entah minta maaf kek, atau ngomongin bahwa next Oppo Reno itu bahkan lebih bagus dari ini kek, atau ya nggak tahu sih ngomong tentang apa juga. Karena ya menurut saya harganya ini nggak worth it banget sih. Ya mungkin itu aja sih yang ingin saya bagikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang video reaction dari CMO Oppo Indonesia ini ke tech reviewer yang ada di Indonesia. See you guys di video selanjutnya. Ya aku kira videonya ini bakalan pendek, ternyata panjang juga ini saya ngomongnya ya.